Halo semuanya, dengan gue Sony di sini balik lagi. Kali ini gue mau review suatu laptop yang sebenarnya lumayan telat reviewnya karena unit yang kita terima ini cukup bermasalah di awal-awal kita terima. Tapi sekarang udah bener semuanya dan menurut gue produk ini benar-benar berada di posisi yang menarik terutama di mid-range gaming laptop. Ini adalah MSI GF638RC. Nah, dengan spesifikasinya ini ada i7 8750H, 16GB DDR4 memory, dan untuk VGA-nya GTX 1050 4GB. Di atas kertas spesifikasinya ini benar-benar di mid-range dan harganya sekarang termurah yang gue temukan itu sekitar 14,3 juta untuk yang 8GB RAM-nya. Jadi benar-benar menarik banget harganya dan bisa dibilang murah banget dengan spesifikasi yang didapatkan. Karena di luar itu kita mendapatkan 1TB hard disk dengan 16GB Intel Optane. Yang gue suka banget dari ini produk itu adalah karena si GF63 ini mengadopsi desain estetik yang ada di seri GS Stealth-nya MSI. Buat yang nggak tahu, GS Stealth ini adalah lini premium miliknya MSI yang mengedepankan urusan ketipisan dan keringanannya. Dan menurut gue masih menjadi salah satu desain laptop gaming terbaik. Mereka tetap menggunakan brushed aluminium untuk covernya, untuk dalamannya juga. Jadi ini menurut gue nilai plus banget. Secara estetik, mereka benar-benar memiliki feel yang sama dengan seri GS-nya. Dan hasilnya ini ngebuat ini laptop terasa tetap premium dan rigid. Untuk urusan displaynya yang menggunakan panel IPS ukuran 15,6 inci dengan resolusi 1080 dan 60Hz refresh rate menurut gue juga cukup baik, memberikan kontras warna yang bagus dan sharpness yang ideal. Warnanya juga nggak oversaturated dari defaultnya. Untuk brightness-nya juga normal, nggak ada masalah di ruangan terang. Bezelnya ini juga udah tipis banget dan ini menjadi tema yang akan kita temukan di kedepan sampai semua mainstream gaming laptop. Untuk urusan I/O-nya, MSI juga nggak ada yang di-cut dari seri premiumnya. Kita dapat 3 USB 3.0 port, 1 USB Type-C, 1 Ethernet port, mic dan audio port yang terpisah, dan penempatan HDMI port yang menurut gue pribadi ini adalah paling ideal, yaitu di belakang laptopnya. Jadi ini tuh balik lagi ke poin gue tadi, feel premiumnya ini emang dipertahankan oleh MSI untuk seri mainstream atau mid-end gaming laptopnya. Tapi tentunya tetap ada yang disacrifice selain spesifikasinya, yaitu adalah masalah RGB di keyboardnya. Nah, keyboardnya ini hanya menggunakan satu warna, yaitu merah. Buat gue sih nggak terlalu penting, tapi tentunya ini adalah suatu perbedaan. Gue sih suka dengan keyboardnya, feel-nya itu firm, mekanisme feedback-nya juga nyaman banget, kerasa satisfying aja kalau pakai keyboardnya. Untuk gaming juga gue ngerasa reaktif dan actuation point-nya ini pas banget. Di luar itu semua, typing speed gue juga tetap normal di 86-90 words per minute di laptopnya. Sebenarnya ini wajar kenapa gue suka banget dengan keyboardnya karena MSI masih menggunakan keyboard dari SteelSeries. Untuk battery life-nya, mereka sih expect ini untuk berada di sekitar 7 jam, tapi gue nggak menemukan hal ini. Di 50% brightness dengan balance power untuk browsing, nulis, dan nonton Netflix atau melalui MPC-HC, gue maksimal hanya menyentuh sekitar 5 jam. Jadi mungkin ini penggunaan mereka berbeda dengan normal usage gue. So, sekarang kita ke bagian yang paling pentingnya, ini adalah masalah performance-nya. Yang paling pertama kita bahas ini adalah skornya di Cinebench, dan gimana penempatannya untuk kecepatan prosesornya dibandingkan dengan seri mid-range gaming laptop lainnya. Di ruangan ambient temp 22 derajat Celcius, gue mendapatkan skor 1192 tertingginya. Tentunya ini bukan skor yang tertinggi, tapi 1992 adalah angka yang tetap kenceng banget, bahkan udah di wilayah premium mainstream gaming laptopnya. Jadi MSI nggak ada kompromi dalam urusan cooling systemnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk benchmark di game yang pertama. Ini adalah Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition dengan high settings dan hairworks mati. Di resolusi 1080 average-nya dapat 46 fps dan 1% low-nya di 37. Hampir nggak ada perbedaan dengan laptop-laptop yang menggunakan GTX 1050 Ti di sini. Bagus banget malah performance-nya. Kayak biasa kalian tinggal turunin ke medium beberapa settings untuk dapat 50 fps average-nya dengan sangat-sangat mudah. Game yang selanjutnya ini adalah Far Cry 5. Di sini dengan high preset dapat 37 fps average dan 1% low-nya di 32 fps. Nah, di sini baru mulai kelihatan perbedaan dengan penggunaan GTX 1050 Ti, di mana average-nya ini bisa nyentuh 40 fps. Di sini walau perbedaan itu tipis, tapi loncatannya lumayan kerasa saat nurunin ke medium settings untuk ngejar 1% low-nya supaya nggak nyentuh di bawah 40 fps. So, kita lanjut ke iterasi Assassin's Creed terbaru, yaitu adalah Odyssey. Di high settings dapat average-nya itu 34 fps dan 1% low-nya di 25. Ini emang yang paling berat game-nya. Bahkan di awal-awal mulai game yang banyak banget kerusuhan, kalian itu bisa di bawah dan bisa nyentuh ke 25 fps, walau sebenarnya sih jarang banget, tapi drop-nya ini kerasa banget saat kalian main. Ini idealnya main di medium ke high settings. Nyamannya emang kalian bisa menggunakan medium preset. Nah, yang terakhir untuk DirectX 11 ini adalah Black Ops 4 di high preset. Average-nya ini dapat 51 fps dan 1% low-nya di 42. Dan seperti biasa, ini di tim deathmatch ya, bukan di blackout. Gue masih cari proses terbaik untuk ngebenchmark blackout untuk bisa memberikan cerminan performa yang akurat ke kalian semua. So, sekarang kita lanjut ke game-game di DirectX 12. Yang pertama ini adalah Shadow of the Tomb Raider di high preset. Average-nya ini dapat 30 fps dan 1% low-nya di 24.
Nah, performanya ini berada di bawahnya konsol. Bahkan di tempat yang banyak objek, bisa turun ke 27 fps. Ini menurut gua game yang paling kerasa perbedaannya antara GTX 1050 dengan GTX 1050 Ti. Perbedaan ini bisa mencapai 4 atau 5 fps di sini. Medium preset menurut gua adalah yang paling ideal untuk kalian bisa mainin ini game di laptopnya dengan cara nyaman. Game DirectX yang kedua ini adalah Deus Ex Mankind Divided. Di game ini dengan high preset dapat average 32 fps dan 1% low-nya di 27 fps. Nah, di Deus Ex ini perbedaannya hampir nggak kelihatan, malah cuma hanya 1-2 fps dengan yang versi Ti-nya. Masih game DirectX 12 yang paling berat dan juga menurut gua cocoknya juga di medium preset. Dan untuk game yang terakhir ini adalah Forza Horizon 4 dengan preset high. Nah, di game ini average FPS ini adalah 70 dan 1% low-nya di 58 fps. Kalau di game ini di high preset tetap nggak ngaruh karena optimization ini bagus banget. Jadi FPS average-nya bener-bener susah banget untuk kalian bisa turun di bawah 60 fps. So, kesimpulannya untuk ini laptop, menurut gua nyentuh semua yang diperlukan untuk laptop gaming mainstream. MSI tetap menjaga estetika premium class-nya mereka dan menurunkannya ke seri ini. Biasanya yang kita temukan di mid-end atau di mainstream gaming laptop, kita melihat banyak yang dipotong untuk memisahkan atau memangkas biaya antara line-up mereka yang premium dengan yang mainstreamnya. Tapi di laptop ini, sacrifice yang mereka ambil kayaknya cuma RGB keyboardnya aja. Dengan harganya gua rasa MSI ngasih performa yang bagus banget dan spesifikasi yang menarik banget bagi kalian. Bahkan gue bisa bilang jadi salah satu pilihan yang sulit untuk dilawan di harganya, terutama bagi kalian yang budget minded banget dan menginginkan feel laptop yang premium. Ini laptop bisa jadi rajanya budget gaming laptop tapi dengan premium feels tadi. Sulit untuk menemukan kekurangan di laptop ini, terutama kalau dibandingkan dengan yang sekelasnya dengan harga yang mirip-mirip. Desain dengan brushed aluminium cover dan beratnya yang nggak sampai 2 kg, menurut gue jadi titik jual yang menarik banget. Sekian dari gue Sony, and I'll see you guys next time.